Bab 115. Pedang datang. Melihat 7 lubang Mileye berdarah, wajah ketua Paviliun 9 berubah sangat, teman kecil. Mileye buru-buru duduk, dia melambaikan tangannya dengan lembut, tidak apa-apa. Ketua Paviliun 9 ragu-ragu, lalu bertanya, teman kecil, ada apa dengan kamu? Mileye tersenyum pahit, ada yang salah saat kultivasi, itu tidak masalah, tidak masalah. Ketua Paviliun 9 terlihat agak heran. Kultivasi? Kultivasi macam apa? Untuk benar-benar berdarah di 7 lubang, ini terlalu menakutkan. Mileye duduk bersila di tanah, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya. Senior, apakah kamu yang melakukannya? Tidak ada tanggapan. Melihat tidak ada jawaban, Mileye tampak sedikit malu. Di udara, pria tua berjubah putih dari Akademi Changwu itu menatap Ketua Paviliun 9, Paviliun Zuixian. Ketua Paviliun 9 menatap lelaki tua berjubah putih itu, yang mulia. Pria tua berjubah putih itu berkata dengan suara rendah, mengapa kamu, Paviliun Zuixian, ingin ikut campur dalam masalah ini sampai akhir? Terhadap Paviliun Zuixian, mereka secara alami tidak akan meremehkan. Ketahuilah, pasukan Paviliun Zuixian di Central Land juga sangat kuat. Jika Paviliun Zuixian benar-benar ingin campur tangan, mereka masih ragu. Mendengar perkataan lelaki tua berjubah putih itu, Ketua Paviliun 9 sedikit malu. Paviliun Zuixian sebenarnya ingin berdiri di sisi Mileye, karena mereka bersedia membayar mahal untuk mendapatkan seorang dewa pedang dan Mileye, tapi hanya jika gurunya Mileye angkat bicara. Jika mereka tidak membuka mulut, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Karena taruhannya terlalu besar. Ketua Paviliun 9 menatap Mileye. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya. Senior, kamu mundur dulu. Paviliun Zuixian sudah sangat setia kawan. Ketua Paviliun 9 ragu-ragu dan hendak berbicara ketika Mileye berkata dengan lembut, jika kami benar-benar membutuhkannya, kami pasti tidak akan sungkan kepada senior. Sekarang, senior mundur sekarang. Masalah ini terserah aku dan guruku akan menghadapinya sendiri. Ketua Paviliun 9 menghela nafas dengan suara rendah. Teman kecil, jika gurumu membutuhkan, singkatnya, Paviliun Zuixian akan membantu. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Pada saat ini, Bennett Mo, Jeffrey dan Agnes Ji datang ke sisi Mileye. Ketika mereka melihat 4 orang di udara, ekspresi Bennett Mo bertiga tiba-tiba tenggelam. Keempat orang ini benar-benar di luar jangkauan kognitif mereka. Di udara, keempat lelaki tua berjubah putih itu melirik 4 orang Mileye di bawah, dan akhirnya, lelaki tua berjubah putih itu berkata dengan lembut, keempat ini tidak buruk. Pria tua berjubah hitam di sampingnya mengangguk, bagus sekali. Orang tua yang memegang bambu panjang juga tersenyum kecil, matanya tertuju pada Jeffrey. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada tubuh setengah iblis di sini, dan itu masih mengilhami kekuatan garis darah tubuh setengah iblis. Meskipun hanya alam mahir gaib, aku takut bahkan alam harmoni dewa tidak dapat mengalahkannya. Pria tua berjubah putih itu mengangguk, ini benar-benar tidak buruk, kekuatan fisik ini mumpuni. Dengan kekuatan garis darah, bisa dibilang luar biasa. Berbicara tentang ini, matanya tertuju pada Bennett Mo lagi, dan Bennett Mo dengan cepat menegakkan punggungnya. Melihat Bennett Mo, lelaki tua berjubah putih itu sedikit mengernyit, tidak ada gunanya. Bennett Mo hampir meledak. Pada saat ini, mata lelaki tua berjubah putih itu pindah ke Bennett Mo lagi. Kali ini, ada sedikit kejutan di matanya, fisik khusus. Yah, ini fisik yang ringan. Fisik ringan. Di udara,
mata beberapa orang semua tertuju pada Bennett Mo, dan ada sedikit kejutan di mata keempatnya. Ini ada di langit dan bumi, beberapa orang cukup istimewa, ini spesial, beberapa merujuk pada bakat, dan beberapa merujuk pada fisik. Ada beberapa fisik khusus, dan kultivasi fisik khusus ini mungkin lebih efektif dengan sedikit usaha. Dan fisik ringannya Bennett Mo, jika kamu berlatih beberapa ilmu meringankan tubuh, itu akan luar biasa. Orang tua yang memegang bambu panjang tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah kamu ingin memasuki dunia kegelapan? Jika kamu mau, kamu dapat menghindari kematian hari ini. Dunia kegelapan. Rupanya, dalam pandangan orang tua yang memegang bambu panjang, Bennett Mo cocok untuk menjadi pembunuh. Memang, jika Bennett Mo berlatih teknik pelatihan dunia kegelapan itu, kemampuannya akan benar-benar melawan langit. Melihat orang tua yang memegang bambu secara terbuka meminta Bennett Mo, baik pria tua berjubah putih maupun pria tua berjubah hitam tercengang, tetapi segera mereka merasa lega. Keduanya saling berpandangan, lalu menatap Jeffrey, dan lelaki tua berjubah putih itu berkata, maukah kamu masuk Akademi Changmuku? Jika kamu mau, kamu bisa menyelamatkan dirimu dari kematian hari ini. Jeffrey dan Bennett Mo sama-sama tercengang. Rupanya, tak satu pun dari mereka mengira mereka akan direkrut. Jeffrey dan Bennett Mo saling berpandangan, dan akhirnya, Bennett Mo menatap orang tua yang memegang bambu panjang dan menyeringai, meskipun aku takut mati, dan aku tidak ingin mati, tapi suruh aku mengkhianati Akademi Changlan, tidak mungkin, mustahil seumur hidup. Jeffrey mengangguk, aku hanya mengakui Akademi Changlan. Akademi Changlan. Tempat ini adalah rumah mereka. Di udara, orang tua yang memegang bambu panjang berkata dengan suara rendah, tinggal di sini sama saja dengan menyerahkan kematian dengan sia-sia. Dengan bakat kalian berdua, kalian pasti akan memiliki masa depan yang baik. Jeffrey memandang Bennett Mo, Bennett, tolong bantu aku memberitahu mereka bahwa aku tidak akan meninggalkan Akademi Changlan. Dan biarkan mereka pergi. Bennett Mo memelototi Jeffrey, sial, mereka ada di sana, kamu ingin aku membantumu katakan. Jeffrey berkata dengan dingin, aku tidak ingin berbicara dengan mereka. Bennett Mo. Di udara, lelaki tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, karena kamu tidak menghargai kesempatan ini, maka tetaplah di sini dan berubah menjadi debu. Orang tua yang memegang bambu panjang juga sedikit mengangguk, tidak memaksa, jenius ada banyak. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba memandang Agnes Chi tidak jauh, orang tua yang memegang bambu panjang, lelaki tua berjubah putih dan lelaki paruh baya dengan pedang besar itu juga memandang Agnes Chi. Agnes Chi tanpa ekspresi, dia mengeluarkan roti kukus dan mengambil 2 gigitan. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang mengejutkan, tapi dia memahami jiwa pisau. Berbicara tentang ini, ekspresi beberapa orang secara bertahap menjadi sedikit serius. Tidak ada bakat khusus, tetapi dia mengerti jiwa pisau, yang terlihat sangat biasa, tetapi tidak biasa. Agnes Chi mencapai tingkat ini dengan bakat paling biasa, yang berarti dia pasti yang teratas dalam hal kepribadian dan usahanya sendiri. Orang seperti ini seringkali yang paling menakutkan. Lelaki tua berjubah putih itu melirik Agnes Chi, kurasa kamu juga tidak akan meninggalkan Akademi Changlan ini. Yah, baguslah jangan buang waktu kami. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Mileye tidak jauh. Saat mata lelaki tua berjubah putih itu tertuju pada Mileye, mata semua orang di lapangan tertuju pada Mileye. Mileye.
Tidak ada keraguan bahwa dia adalah yang paling mempesona dari kerajaan Jiang sekarang, bahkan lebih mempesona dari Ladiaan sebelumnya. Pria tua berjubah putih dan yang lain melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, wajah Mileye tanpa ekspresi, dan dia terlihat sangat tenang, tetapi dia sebenarnya panik. Karena sampai sekarang, wanita misterius itu tidak merespon sama sekali. Mileye tersenyum pahit di dalam hatinya. "Senior, orang-orang ini ada di sini untuk mencarimu, kamu tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja." Wanita misterius masih tidak merespon. Meskipun wanita misterius tidak merespon, secarik kertas melayang keluar dari lapisan kedua. Melihat selembar kertas ini, wajah Mileye berubah drastis. Dia dengan cepat memulihkan pikirannya dan meninggalkan menara penjara alam sepenuhnya. Tidak bisa diganggu, tidak bisa diganggu. Mileye mengangkat kepalanya dan menghadapi 4 lelaki tua berjubah putih. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Alam kehampaan tingkat puncak, sungguh jarang bisa memiliki fondasi yang kokoh. Bukan hanya paham jiwa pedang, tapi juga jiwa pertarungan, pedang dan seni bela diri. Tak hanya itu, fisiknya pun kuat, langka, memang langka. Dengan kekuatanmu, setidaknya kamu bisa masuk 10 besar peringkat seniman bela diri. Jika kamu mencapai alam mahir gaib, aku rasa kamu bisa masuk 5 besar." Orang tua berjubah hitam itu mengangguk, sungguh jarang melihat bakat begini di sekitar kerajaan Jiang ini. Bahkan di seluruh Qingzhou, itu jarang. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan dapat melampaui Veredik Tuba dari kerajaan Ning di masa depan. Setelah mengatakan ini, dia menatap orang tua yang memegang bambu panjang. "Bagaimana menurutmu, Yang Mulia?" Orang tua yang memegang bambu panjang tersenyum ringan. "Semakin jenius kamu, semakin kamu pantas mati." Lapangan terdiam sesaat. Pria tua berjubah putih dan pria tua berjubah hitam itu melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Mati. Untuk seseorang seperti Mileye, mereka secara alami tidak akan membiarkan dia tumbuh dewasa. Bagi mereka, jika mereka tidak bisa menjadi teman dan harus menjadi musuh, maka secara alami mereka harus memotong rumput hingga ke akarnya, untuk menghindari masalah di masa depan. Pada saat ini, pria berpedang besar itu tiba-tiba menatap Mileye. "Kamu ini jiwa pedang apa?" "Jiwa pedang." Mileye menggelengkan kepalanya. Padahal sebenarnya dia tidak tahu apa itu jiwa pedang, dan dia sendiri sangat penasaran. Ketika wanita misterius keluar, dia harus bertanya dengan jelas. Masalahnya, wanita misterius itu keluar secara misterius. 4 orang di depannya, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Kalau tidak, dia pasti sudah menghunuskan pedang. Di udara, lelaki tua berjubah putih itu melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada Mileye. "Gurumu belum muncul." Mileye tidak menjawab, dan berkata dalam hatinya, "Kakak Dewa Pedang, jangan tidur, cepat bangun, ini pertarungan." Masih tidak ada tanggapan. Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam. Bukankah ini menjebak magang? Di udara, lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba berkata, "Sepertinya kita masih harus menekannya." Suara itu terdengar, dan tangan kanannya menekan Mileye berempat di bawah. Bang! Tekanan mengerikan seperti lusinan gunung yang jatuh dari langit, langsung menjatuhkan Mileye berempat hingga hampir jatuh berlutut, tetapi mereka berempat bertahan dengan paksa, tetapi hampir dalam sekejap, sudut mulut mereka penuh dengan darah. Pada saat ini, mereka berempat tidak bisa bernapas, dan mereka merasa seluruh tubuh mereka akan meledak. Mileye tiba-tiba meraung, jiwa pertarungan yang dahsyat keluar dari tubuhnya,
Tapi tak lama kemudian, jiwa pertarungan ini dengan paksa ditekan kembali ke tubuhnya oleh paksaan itu. Mileye menghentakkan kaki kanannya, dan jiwa pertarungan naik ke langit lagi, dan kali ini selain jiwa pertarungan, ada juga jiwa pedang. Dua untaian alam konsepsi terkondensasi menjadi satu, dan mereka benar-benar melawan tekanan lelaki tua berjubah putih itu. Di udara, mata lelaki tua berjubah putih itu sedikit menyipit, dua jenis alam konsepsi itu kental. Kamu benar-benar bisa memadatkan dua jenis alam konsepsi seperti ini. Mengatakan itu, dia menekan tangan kanannya ke bawah. Klik. Dalam sekejap, tanah di bawah kaki Mileye mulai retak inci demi inci. Namun, Mileye berempat berdiri teguh, dan tidak ada yang berlutut. Di udara, lelaki tua berjubah putih itu hendak bergerak. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, "Aku akan hajar abis kamu." Ketika suara itu terdengar, dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuh naik ke langit. Tidak bisa mengalahkannya. Namun, dia, Mileye, akan bertarung. Bahkan jika dia mati, dia masih akan menggunakan pedang ini di tangannya. Di udara, sudut mulut lelaki tua berjubah putih itu dipenuhi dengan sarkasme, dan tangan kanannya menekan dengan lembut. Bang! Mileye tertekan dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Begitu dia mendarat, tanah di bawah mereka berempat hancur menjadi lubang yang dalamnya beberapa meter. Pria tua berjubah putih itu hendak bergerak ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, "Apakah kamu mencari aku?" Pria tua berjubah putih yang berbaring tiba-tiba menoleh, dan di hutan bambu di kejauhan, di atas daun bambu, berdiri seorang wanita berbaju polos. Wanita berbaju polos meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan ada benda hitam putih yang berputar ringan di ujung jarinya. Melihat wanita berbaju polos, pria tua berjubah putih dan yang lain segera menjadi waspada. Pada saat ini, wanita berbaju polos menunjuk Mileye, "Tutup matamu, aku ingin membersihkan lapangan." Ketika suara itu terdengar, dia mengulurkan tangan kirinya ke kiri dan merentangkan telapak tangannya, pedang datang. Di tubuh Mileye, menara penjara alam tiba-tiba bergetar hebat. Di atas puncak menara, di antara tiga pedang, salah satu pedang tiba-tiba bergetar hebat. Bersambung.